kali ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa teorema mengenai turunan fungsi aljabar. Yuk kita langsung saja ke teorema pertama. Nah, di teorema pertama ini, apabila kita memiliki suatu fungsi, begitu ya, fungsi aljabar di mana fungsinya itu adalah konstanta, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita punya fungsinya konstanta, turunan pertamanya 0. Contohnya, kita punya fx gitu ya, sama dengan 5, maka turunan pertamanya adalah 0. Gampang ya? Gampang. Lagi-lagi Bu, oke lagi, misalkan saya punya fungsi gx nya misalkan setengah, nah berarti g aksen x nya atau turunan pertama gx adalah 0 juga. Kemudian lagi terakhir nih ya, terakhir apabila kita punya fungsi hx nya misalkan 2a, maka h aksen x nya atau turunan pertama dari h adalah 0. Loh Bu, ini ada variabel Bu di sini a. Kok bisa? Padahal kan di sini syaratnya dia konstanta. Ini bukan konstanta Bu. Ini merupakan konstanta. Kenapa? Karena a ini tidak sesuai dengan variabel yang ada di dalam fungsi. Harusnya variabel yang ada di dalam fungsi adalah x, ya nggak ini x. Tapi ternyata di sini adalah a. Makanya a ini dianggap konstanta. Maka dari itu turunan pertamanya sudah pasti 0. Begitu. Sampai sini bagaimana? Masih gampang ya Pol. Lanjut. Ya, kita lanjut ke teorema yang kedua. Nah, di teorema yang kedua ini, apabila kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n dikali a x pangkat n min 1. Wah, ini salah ini. Salah. Harusnya yang betul itu adalah n dikali a x pangkat n min 1. Ingat ya, ini salah nih. Jadi n dikali a x pangkat n min 1. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya yo, langsung lihat di sini contohnya. Kalau misalkan Bu Indah punya fx sama dengan berapa ya? 3x. Nah, turunan pertamanya gimana? Nah, kita lihat dulu. 3 ini apa? 3 ini sebagai a, ya enggak? Ya, ini a. Ini x variabel. Di sini pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah 1. Jadi kalau kalian punya suatu variabel hanya x gitu tuh, a atau b atau c atau y gitu ya, dia tidak memiliki pangkat, berarti sudah pasti pangkatnya adalah 1. Nah, berarti 1 ini adalah apa? N. Yes. Maka dari itu, f aksen x nya. F aksen x nya berapa? F aksen x nya sama dengan n nya berapa? 1 dikali berapa? 3 dikali x pangkat apa? 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kali 3 x pangkat 0. Ingat, x pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 3 dikali 1 3. Seperti ini. Bisa diterima? Bisa dong Bu, bisa. Lanjut. Lagi Bu, misal lagi. Ya, misal kita punya gx ya. Gx nya itu misal berapa ya? 5x pangkat 4. Nah, berarti g aksen x nya berapa? G aksen x nya itu sama dengan pangkatnya kita turunkan, ya nggak? Berarti 4 kemudian dikali berapa? 5 gitu ya. X pangkatnya dikurangi 1, berarti sama dengan 20 x pangkat 3. Selesai. Bisa diterima nggak? Bisa Bu, paham nggak? Paham Bu, alhamdulillah.
Mau lagi? Boleh. Coba kalau pangkatnya negatif gimana ya? Coba kalau kita punya HX gitu ya, HX-nya itu 3X pangkat negatif 2. Nah, terus gimana nih? Berarti H aksen X-nya sama dengan pangkatnya kita turunkan, negatif 2, begini ya, dikali 3X pangkat negatif 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan negatif 2 kali 3, negatif 6. Kita turunkan sebentar biar terlihat. Nah, negatif 6. Negatif 6 X, ya nggak? Negatif 6X. Nah, pangkat berapa? Negatif 3. Begitu. Bisa diterima nggak ini? Bisa ya? Gampang ya? Gampang. Lanjut. Kita lanjut ke teorema yang ketiga. Nah, di sini apabila kita punya suatu fungsi, dia merupakan penjumlahan pengurangan fungsi begitu ya, maka turunannya masing-masing dari bilangan itu atau dari fungsi itu diturunkan satu persatu. Tuh, contohnya gimana biar jabar ya. Nah, contohnya misal nih saya punya fx gitu ya. Fx sama dengan berapa ya? Fx sama dengan 9x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 2 plus 6. Nah, misalnya punya begini. Berarti f aksen x-nya gimana? Ya satu per satu. Nah, kita mulai dari 9x pangkat 5. Berarti 5 kali 9x pangkat 5 dikurangi 1. Lagi dikurangi 2-nya turunkan. 2 kali 5 X pangkat 2 kurangi 1 ditambah turunannya 6 berapa? 0. Kenapa? 6 itu konstanta. Ingat kalau konstanta itu turunannya adalah 0. Yes. Berarti sama dengan 5 kali 9 45. 45x pangkat berapa ya? 4 dikurangi 10x pangkat 1 ditambah 0. Selesai. 0-nya tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya. Begini, gampang ya. Gampang sekali. Bisa diterima. Sampai teorema yang ketiga. Bisa, Bu. Gampang? Gampang. Yuk, lanjut. Kita lanjut ke teorema berikutnya. Teorema yang keempat. Teorema yang keempat ini adalah kalau fungsinya dikalikan. Nah, kalau fungsinya dikalikan itu bagaimana? Nah, ada rumusnya nih. Ini kalau kalian lihat di sini. Ini dia. Wah. Contoh saja Bu langsung. Siap. Ini ya contohnya. Apabila saya punya fungsi fx gitu ya. Fx sama dengan 3x min 2 dikalikan dengan 4x plus 1. Nah, turunannya gimana nih? Nah, berarti langkah pertama kita jadikan dulu mana U-nya, mana V-nya. Nah, ini sebagai U, yang ini sebagai V. Kita tulis dulu. Misal gitu ya. Misal U-nya itu sama dengan 3x min 2. V-nya itu sama dengan 4x plus 1. Nah, di sini kalau kalian lihat, dia kan butuh apa ini? Turunannya, ya enggak? Berarti kita turunkan masing-masing. Nah, berarti U aksennya itu adalah 3, ya enggak? Iya dong. V aksennya adalah 4. Yang sebelah sini nih, yang sebelah sini, karena dia konstanta berarti 0. Yes, betul. Nah, setelah diperoleh seperti ini, baru dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, berarti gimana? Berarti f aksen x sama dengan apa? Nah, rumusnya U aksen x
dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X atau turunan pertama Vx. Berarti sama dengan Ux-nya berapa? U aksen X-nya berapa? 3 dikalikan Vx. Vx-nya adalah 4x plus 1. Nah, ditambah Ux. Ux-nya berapa? Ux-nya adalah 3x min 2 dikalikan V aksen X-nya 4. Yes. Berarti gimana dong? Tinggal dihitung. Sama dengan 1 3 kali 4x berarti 12x. Yes. 3 dikali 1 3 berarti plus 3. Yes. Ditambah 3x kali 4 3x kali 4 12x 12x kemudian negatif 2 kali 4 negatif 2 kali 4 negatif 8 negatif 8 ya. Berarti sama dengan dikurangi negatif 8. Nah, tinggal dihitung. Berarti sama dengan 12x tambah 12x 24x 3 dikurangi 8 negatif 5. Selesai. Wow, gampang ya. Nah, kalau misalkan nih ini apes-apesnya ya, kalian nggak hafal rumusnya ya tinggal ini dikalikan, nanti baru satu persatu diturunkan juga bisa, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian tidak hafal rumusnya, jadi ini dikali-kalikan dulu. Misal nih ya dikali-kalikan ya, gini, ini kali sini, ini kali sini, kali sini, dijabarkan begitu ya. Kemudian diturunkan satu persatu pun juga bisa seperti itu. Begitu. Bagaimana untuk perkalian dua fungsi aljabar, bisa diterima? Bisa ya, gampang ya, insya Allah bisa. Yang penting ada usahanya. Lanjut. Nah, lanjut kalau dia bentuknya adalah pembagian. Teorema yang kelima nih. Nah, kalau kita punya fungsi dia bentuknya pembagian, maka rumusnya ini nih. Nah, ini wajibnya ini dihafalkan ya, dihafalkan dan dipahami serta sering-seringlah digunakan atau dicoba begitu ya. Coba langsung contohnya saja Bu, boleh. Misalkan bosan ya fx ya, kita ganti gx dah. Nah, kita punya gx gitu ya. Gx-nya itu misalkan 3x min 2 per x plus 4. Ditanyakan turunan pertamanya. Nah, G aksen x-nya. Berarti gimana nih? Berarti kita sama seperti perkalian. Kita tentukan dulu mana u-nya, mana v-nya. Atas u, ux gitu boleh ya. Bawahnya vx. Nah, kemudian kita tulis. Nah, misal Ux-nya itu sama dengan 3x min 2. Kemudian Vx-nya itu sama dengan x plus 4. Nah, di sini juga butuh U aksen X dan V aksen X ya. Berarti tulis lagi U aksen X sama dengan 3, V aksen X sama dengan 1. Turunan dari UX-nya ini tilu, turunan dari VX-nya adalah 1. Bisa ya. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, masukkan ke rumusnya. Rumusnya F aksen X sama dengan apa itu? U aksen X dikali VX dikurangi V aksen X dikali UX. Per berapa? V X dipangkatkan 2. Kita turunkan sedikit. Nah ini nggak muat nih ya. Gimana nih? Nah, kita tulis dulu aja. Sama dengan, berarti gimana nih?
UX 3 kali X plus 4 begitu ya, dikurangi V aksen X 1 dikali berapa ya? Yes, 3X min 2 per berapa nih? Vx-nya X plus 4 kuadrat. Nah, sama dengan kesini ya, nggak apa-apa ya, karena tempatnya sudah habis ya. Berarti sama dengan apa? 3x plus 12 dari mana? Dikali-kalikan ini. Nah, begini ya nggak? Ini juga nanti dikali-kalikan. Begitu ya. Dikurangi dalam kurung apa? 3x min 2 per x plus 4 kuadrat. Nah, sama dengan 3x dikurangi 3x berapa? 0. Iya, 12 ditambah 2 dari mana, Bu? Dari sini nih. Nah, ini dikali-kalikan negatif atau ditulis bolehlah daripada bingung ya. Jadinya gini. 3x plus 12 gitu ya, min 3x plus 2 per x plus 4 kuadrat. Ini sama dengan berapa? Ini habis, 3x dikurangi 3x habis, 12 ditambah 2, yes, 14 per x plus 4 kuadrat. Begini. Selesai. Bagaimana nih? Bisa dipahami nggak? Runyek nggak ya? Semoga enggak ya. Mohon maaf ini karena size-nya kecil ya, jadinya empat-empatan ya. Dari sini nih, dilihat dulu dari sini nih, dari sini seret ke kanan, seret ke sini lagi, gitu ya. Hasil akhirnya adalah 14 per x plus 4 pangkat 2. Jadi kalau di perkalian dan di pembagian diingat dulu kita cari UX-nya mana, VX-nya mana. Kemudian ditulis misal begitu ya. Kemudian masing-masing diturunkan, baru dimasukkan ke dalam rumus. Begitu pula untuk pembagiannya sama, cuma rumusnya yang berbeda. Begitu. Ini baru teorema 4 sama teorema 5. Lanjut. Masih ada 2 teorema lagi. Teorema 6 dan teorema 7. Nah, kalau bentuknya pangkat, gimana nah? Langsung contohnya aja lah, biar cepat. Yuk. Contoh. Nah, misalkan kita punya hx gitu ya. Hx atau fungsi h. Nah, fungsi h-nya adalah 2x min 1 pangkat 3. Ya enggak? Nah, langkah pertama kan di sini ada UX nih, berarti yang di dalam kurung ini adalah UX. Nah, begini, 3-nya ini adalah apa? N. Ini lihat nih. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya apa? Sebentar. Nah, kita turunkan dulu sebentar. Mana? Hilang. Enggak, ini masih ada. Nah, kemudian kita tulis lagi H aksen X. Rumusnya apa? H aksen X sama dengan apa itu? N dikali UX pangkat N-1 dikali U aksen X. Begini. Berarti N-nya berapa? 3 dikali UX-nya 2x min 1 pangkat N-1. N-nya 3 tadi. 3 min 1. U aksen X-nya turunan dari UX. UX-nya itu belum ditulis. Tulis dulu nggak apa. UX-nya itu tadi 2x min 1. Berarti U aksen X-nya 2. Ya nggak? Berarti dikali 2. Dikali 2. Nah, 2 kali 3 6. Ya udah 6 dikali 2x min 1 pangkat 2. Sampai di sini boleh, dijabarkan lagi juga boleh. Jadi sebelah sini dijabarkan juga boleh.
Sampai sini juga boleh, tergantung optionnya kalau pilihan ganda ya. Kalau isai biasanya dijabarkan kembali begitu. Lanjut ke teorema yang terakhir yang mau kita bahas, teorema yang ketujuh. Teorema yang ketujuh ini adalah turunan aturan rantai. Nah, jadi fungsi dalam fungsi gitu ya. Gimana? Nah, kita turunkan sebentar. Nah, misal ada soal begini nih. Nah, soalnya itu contoh aja langsung ya. Misalkan ada fungsi gx gitu ya, sama dengan 2x plus 1. Kemudian ada fungsi lagi x sama dengan x kuadrat plus 4. Nah, yang ditanyakan itu adalah turunan dari HOGX. Nah, turunan pertama dari HOGX. Gimana cara mengerjakannya? Nah, langkah yang paling mudah adalah kita cari dulu HOG-nya dulu. HOG itu masih ingat nggak? Fungsi, komposisi fungsi. Nah, berarti HOGX dulu, kita cari HOGX ya. Berarti H dalam kurung GX, kan gini ya. Berarti H dalam kurung 2x plus 1. Nah, berarti sama dengan apa? 2x plus 1 kuadrat ditambah 4 sama dengan berapa? Ya, silakan dijabarkan sendiri ya. Ini tidak usah saya bahas gitu ya, karena ini komposisi fungsi sudah kalian dapatkan di kelas 10 gitu. Nah, didapat seperti ini hasilnya. Dijabarkan dulu ya, yang 2x plus 1 pangkat 2 ini dijabarkan, nanti baru ditambahkan dengan 4. Nah, diperoleh HOGX-nya itu adalah berapa tadi? 4x kuadrat plus 4x plus 5. Nah, sekarang tinggal diturunkan gitu kan. Yes, x sama dengan ya 1/1. Berarti gimana? Berarti berapa ini? 2 kali 4x pangkat 2 kurangi 1 ditambah 4. Ya enggak? Iya, yang ini konstanta 0, nggak usah ditulis. Berarti sama dengan 24x plus 4. Selesai. Kok 24? 8, Bu. Oh iya, 8 guys. 8. Kita hapus dulu. 8 ya. 8 diperoleh dari 2 dikali 4. Masya Allah. 2 dikali 4 8. 8x plus 4. Begini. Gampang ya? Gampang sekali. Kalau mau mencoba dan kalau mau baru sah. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Begitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga bisa dimaklumi ya. Boleh juga buat kalian yang ingin tanya lebih lanjut atau masih merasa bingung, tanyalah di kolom komentar. Begitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa.